Seorang gadis melepaskan celana dalamnya, ia kemudian memasukkan potongan jari tersebut ke dalam selangkangannya. Ini adalah hal gila yang merupakan bagian dari sebuah skenario yang telah mereka rancang. Lalu ia meminta temannya untuk merobek pakaiannya demi menciptakan kesan bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual. Mereka pun kembali ke tempat mayat berada dan menyusun posisi tubuh pria itu lalu meletakkan tangannya pada tubuh sang gadis. Luka-luka palsu dibuat di dada, beberapa helai rambutnya dicabut lalu diikatkan di jari-jari mayat tersebut. Semua dilakukan untuk menyiapkan bukti palsu, seolah-olah telah terjadi pemerkosaan yang berujung kematian. Jadi begini awal ceritanya. Mereka bertiga menyelinap menuju sebuah villa, berharap tidak ada yang mengetahui. Namun, rencana mereka gagal ketika seorang tukang kebun memergoki mereka. Karena panik, mereka mencoba melawan, dan secara tidak sengaja mendorong tukang kebun dari lantai atas. Akibatnya, pria itu tewas karena lehernya patah. Mereka tahu bahwa satu-satunya jalan untuk terhindar dari hukuman adalah dengan membuat hal itu terlihat seolah-olah mereka hanya membela diri. Namun, situasi menjadi semakin aneh ketika tukang kebun yang sudah mereka kira meninggal, tiba-tiba hidup kembali. Karena panik, mereka mempertimbangkan untuk menyerahkan diri ke polisi. Siska bilang kalau ia akan ke ruang tamu untuk mengambil ponselnya, tapi ia tak pernah kembali. Tiba-tiba ponselnya pun berdering di dapur yang membuat Cindy dan Maya jadi curiga. Mereka pun segera menuju ruang kerja dan mengunci diri di dalam. Ternyata, Siska sudah bertindak duluan. Ia menghabisi tukang kebun dengan cara yang sangat brutal. Ketika ia kembali dan membuka pintu, Cindy pun menamparnya. Namun Siska merasa yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah satu-satunya jalan keluar. Ia mengatakan bahwa jika situasi ini terulang, ia tetap akan melakukan hal yang sama. Namun Cindy bersikeras ingin melapor ke polisi, bahkan mencoba meyakinkan Maya untuk ikut bersamanya. Sayangnya, Maya memutuskan untuk tetap mendukung Siska. Ketegangan memuncak ketika Cindy berusaha mengambil ponsel untuk melaporkan semuanya, namun Siska mencekiknya hingga tak sadarkan diri. Ketika Cindy sadar, kedua tangannya telah terikat. Siska dan Maya lalu mencoba menyusun ulang rencana mereka. Mereka tetap mempertahankan cerita awal, namun kali ini menambahkan bahwa tukang kebun muncul tiba-tiba dan menyerang Cindy, bukan di tangga, melainkan di ruang tamu. Tukang kebun berusaha memperkosanya, namun Cindy berhasil melarikan diri meski akhirnya pingsan akibat menabrak meja. Tukang kebun menjadi beringas. Ia mengambil kaki meja dan hendak menyerang Cindy. Pada saat itulah Siska dan Maya datang. Siska merebut senjata itu dan memukul pria tersebut hingga lehernya patah. Namun agar cerita tersebut dipercaya, Cindy harus tetap terlihat sebagai korban. Saat dalam keadaan terikat, Cindy menemukan pecahan kaca dan berusaha memotong talinya. Ketika Siska dan Maya masuk ke ruang belajar, Cindy berhasil membebaskan diri dan menyerang Siska. Siska pun segera menindih tubuhnya dan berteriak meminta Maya untuk ikut bertindak. Akhirnya, Maya mengambil kaki meja dan menghantam kepala Siska dengan keras hingga ia pingsan. Setelah itu, Cindy mengambil senjata tersebut dan bersama Maya, mereka kembali menyusun cerita baru. Kali ini, mereka menyatakan bahwa tukang kebun telah menarik Cindy ke dalam ruangan dan mulai menyerangnya. Siska datang dan mencoba menghentikan, namun justru dipukul oleh tukang kebun hingga pingsan. Maya dan Cindy lalu bekerja sama menyerang pria itu hingga ia tak bergerak lagi. Namun dalam proses tersebut, Siska ternyata ikut kehilangan nyawa. Ia menjadi korban seorang sahabat yang mencoba menyelamatkan mereka. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menelepon polisi.